Oke, kita ketemu lagi ya guys. Kali ini kita akan bahas mengenai dioda simplified ya. Saya ulang lagi bahwa cara hitung dioda itu ada tiga. Ada dioda ideal, ada dioda simplified, sama ada dioda piecewise linear ya. Tadi video sebelumnya kita sudah bahas dioda ideal. Nah, sekarang kita coba bahas dioda simplified dengan contoh soal yang sama dengan sebelumnya di dioda ideal ya. Ini contoh soalnya sama ya. Perbedaannya apa? Kalau di dioda simplified itu di simbol diodanya ini ada tulisan SI ya, misalkan ini. Ini artinya dia diodanya terbuat dari silikon ya. Nanti kemudian juga diketahui tegangan hambat nilainya 0,7 volt. Levelnya kecil ya, hanya 0,7 volt. Tapi nanti berpengaruh ya. Dia lebih presisi dari dioda ideal hasilnya. Nah, ini kan prediksinya ya, kita lihat dari tegangan satunya. Yang atas ada 10 volt, yang bawah sini ada ground. Maka arus listrik akan mengalir dari tegangan yang tinggi ke yang rendah ya. Dari 10 akan menuju ke ground, ke 0 ya. Harusnya prediksinya kita ke bawah. Nah, dioda ini arahnya juga ke bawah. Oh, berarti dia akan on ya, karena arah diodanya searah dengan arah arus yang kita prediksi tadi dari 10 ke ground. Maka untuk dioda simplified ini ya. Nah, ini kita gambarkan antara anoda dan katoda ya, itu ada tegangan hambat ini ya. Ini diodanya arahnya ke bawah ya, jadi anodanya di atas, katodanya di bawah. Jadi arah diodanya dari anoda ke katoda. Tapi ingat ya, tegangan hambat atau disebut juga tegangan threshold atau tegangan barrier itu arus yang dimunculkan itu berlawanan ya. Justru ini arusnya muncul dari kaki panjang naik ke atas arusnya. Tapi levelnya kecil karena ini tegangan hambatnya hanya 0,7. Jadi arusnya levelnya juga kecil ya. Maka diodanya ini tetap bisa mengalirkan arus ke bawah karena catuan yang atas 10 volt. Beda cerita kalau misalkan ini catuannya yang atas bukan 10 tapi hanya 0,7 atau 0,5 volt. Itu kan tanggung ya. Jadi kalau kita merancang rangkaian itu yang pasti gitu. Kalau kita beri catuan atasnya ini hanya 0,7 atau bahkan 0,5 ya diodanya belum nyala ya, mungkin belum nyala gitu. Jadi tanggung biar pasti dikasih 10 volt aja sekalian. Biar besar arusnya nanti diodanya on. Nah, ini gambarkan dulu ya, dari atas ini ada 10 volt, ada DC supply ya, tegangan DC baterai, lalu resistor 1 kilo, lalu ingat ya, dioda simplified itu di dalamnya ada, dimodelkan ada tegangan hambat ya, tadi 0,7 volt, kemudian baru ground. Dapatlah gambar ini. Jadi yang atasnya ada 10 volt, kemudian resistor 1 kilo, kemudian ada dioda, di dalamnya ada tegangan hambat ya 0,7 ya. Hati-hati ini kaki panjangnya yang nempel di anoda ya. Harusnya berlawanan dengan arah simbol dioda naik ke atas. Yang diakibatkan oleh tegangan hambat. Kemudian, nah ini tinggal kita hitung. Kalau udah kita gambar seperti ini, kita hitung nih. Dari sini kita bisa tahu di katoda itu kan dia langsung nyambung ke ground ya. Nilainya 0. Kalau di anoda VA ini antara anoda dan katoda beda tegangannya 0,7. Tapi yang anoda ini
dia harus lebih tinggi tegangannya karena dia kaki panjang ya yang anoda. Kalau katoda dia kaki pendek, dia lebih rendah tegangannya. Maka VA bisa kita dapatkan VK ditambah dengan 0,7. Ya. Jadi yang anoda harus lebih tinggi, makanya ditambah ya. VK-nya ditambah 0,7. Dapatlah ya 0 ditambah 0,7 ya 0,7 ya. Jadi katoda kita dapat tegangannya 0 ya. Kemudian anoda kita dapatkan tegangannya 0,7. Maka nilai V yang ditanya itu yang positif dikurangi yang negatif ya. Jadi VA dikurangi dengan VK. Ya 0,7 ya. Jadi 0,7. Tadi pun itu kita bisa langsung nih V ini plusnya di A, minusnya di katoda. Karena katodanya ke ground, ini baterainya 0,7 langsung dapat V-nya ini 0,7. Tapi kalau mau spesifik kita tuliskan bisa seperti ini dulu kita tuliskan. Nah, kemudian arusnya berapa? Kan tadi yang ditanya arus sama tegangan ya. Arus I sama tegangan V. Nah, arus I ya ini pakai analisis node ya karena banyak sumber tegangan jadi lebih mudah menggunakan analisis node. Di resistor 1 kilo ya, ini arusnya kan ke bawah ya, yang ditanya. Node yang mengapit resistor ini ada berapa nilainya ya? Kita tentukan dulu yang di atas ini, kita udah tahu node yang di atas ini 10 ya. Yang di bawah ini VA, maka I-nya itu ya 10 dikurangi VA. Tegangan yang mengapit resistor ya. Kedua node yang mengapit resistor itu nilainya berapa? Yang tinggi dikurangi dengan yang rendah. Jadi 10 dikurangi VA. Karena arusnya mengalir dari 10 mau menuju ke VA. Dibagi dengan nilai resistornya yaitu 1 kilo. Maka masukkan ini 10 dikurangi 0,7 ya. VA-nya 0,7 dibagi 1 kilo. Jadi ketemu nilai arusnya itu adalah 9,3 mili ya, 9,3 mili ampere. Ya, kita sudah dapatkan di contoh ini ya, tegangannya 0,7, arusnya 9,3 mili ampere. Kita sedikit compare dengan yang dioda ideal ya, ini kan contohnya sama dengan yang video sebelumnya ya. Kalau dioda ideal yaitu tegangannya itu di video sebelumnya itu ketemunya ini 0. Bukan 0,7 tapi 0 ya. Jadi hanya selisih sedikit ya. Kemudian arusnya ini kalau menggunakan cara pendekatan dioda ideal ini arusnya ketemunya 10 mili ampere. Sedangkan di sini ketemunya 9,3 mili ampere. Kan beda sedikit ya selisihnya. Tapi lebih akurat yang mana? Tentu saja lebih akurat kalau kita menghitung dengan dioda simplified ya. Walaupun selisihnya sedikit, itu lebih akurat menggunakan dioda simplified. Cuman untuk membantu perhitungan ya, kalau untuk merancang itu lebih mudah, jadi bisa gunakan dioda ideal. Jadi lebih mudah, toh juga hasilnya hanya beda sedikit, jadi nggak masalah. Jadi ya begitu kira-kira ya perbedaannya antara dioda ideal dan dioda simplified. Oke guys, untuk contoh soal gambar rangkaian kali ini itu saya ambil dari referensi bukunya Bapak Ramdhani yang judulnya Elektronika Dasar.
Oke, jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.